Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christian Budi Kusuma dengan mata kuliah Kecerdasan Komputasional, Program Studi Informatika, Universitas Siberasia dengan kelas IFD 41. Saya akan menjelaskan untuk implementasi ANN ini, Neural Network, pada presentasi ini. Yang pertama, latar belakang dari Artificial Neural Network ini untuk untuk sekarang kita butuh sistem kecerdasan untuk masalah kompleks yang sulit diatasi dengan pemrograman tradisional. Ini disebut ANN atau disingkatan ANN untuk panjangannya Artificial Neural Network. Dari otak manusia mampu belajar beradaptasi. Nah, unggulan dalam mengenali pola, memprediksi, dan mengklarifikasi data nonlinear dan Bising telah merevolusi banyak di bidang lainnya. Untuk presentasi ini akan mengulas konsep mekanisme pembelajaran dan penerapan ANN di masyarakat. Apa itu Artificial Neural Network atau ANN? Ini atau jaringan syaraf tiruan itu disingkat JST. Ini adalah model komputasi yang meniru cara kerja otak manusia. Terdiri dari unit pemrosesan kecil yang disebut neuron yang saling terhubung atau jaringan syaraf tiruan itu JST. Ini mensimulasikan pembelajaran otak di mana informasi yang diproses dan sinyal dikirim secara neuron melalui koneksi yang memiliki bobot. Nah, bobot ini menentukan kekuatan sinyal dari artificial neural network itu sendiri. Untuk komponen dasar ANN ini neuron, setiap neuron itu ada elemen pemrosesan dasar yang menerima masukan, memproses, dan menghasilkan keluaran. Lalu masukan-masukan ini di- dikalikan dengan bobot atau kekuatan koneksi, lalu dijumlahkan. Nah, hasil penjumlahan ini dilewatkan melalui fungsi aktivasi untuk menentukan output output dari neuron itu. Ini disebut G. Nah, untuk gambar yang di yang di samping ini adalah si- neuron JST sebagai elemen pemrosesan. Lalu selanjutnya arsitektur ANN atau lapisan dan arus informasi. Di sini terdapat gambar dari arsitektur jaringan saraf tiruan. Ada yang di kiri ini hidden hidden layer, lalu yang di kanan ada dua hidden layer. Ini input layer, lalu yang kedua ini output layer. Nah, lapisan masukan dari input layer ini menerima data mentah dari luar. Lalu lapisan tersembunyi dari hidden layer berada di antara input dan output. Mereka saling melakukan sebagai besar pemrosesan memungkinkan jaringan mempelajari pola kompleks. Bisa ada satu atau banyak itu dari hidden layer. Lalu lapisan luaran output layer menghasilkan hasil akhir atau solusi yang dari proses komputasi. Nah, informasi umum untuk mengalihkan arah ini terdiri dari input ke output. Seperti contoh yang di gambar ini, input layer dan
output layer. Lalu mekanisme pembelajaran ANN dari data ke pengetahuan. Ini yang pertama adalah forward propagation. Nah, itu data dimasukkan mengalir melalui jaringan untuk menghasilkan prediksi. Lalu yang kedua, fungsi kerugian loss function. Ini mengukur seberapa jauh prediksi jaringan dinilai yang sebenarnya. Lalu backpropagation, ya, algoritma kunci. Nah, kesalahan ini disebarkan mundur melalui jaringan dan bobot koneksi sesuai sedikit demi sedikit menggunakan gradient descent untuk mengurangi kesalahan. Dan terakhir ada optimizers seperti ADM atau SGD. Ini membantu proses penyesuaian bobot menjadi lebih cepat dan stabil. Nah, proses ini berulang selama banyak ops atau disebut seluruh dataset yang diproses dalam batch yang kecil. Lalu ada implementasi dari studi kasus klasifikasi pada gambar ANN ini. Ini terdapat masalah membangun ANN untuk mengklarifikasi gambar, misal kucing dan anjing. Nah, prosesnya ada arsitektur, yang kedua itu pelatihan, lalu yang ketiga itu evaluasi. Untuk arsitektur menggunakan forward network, seperti gambar yang kedua tadi, seperti gambar yang kedua, ini input layer dan output layer. Nah, dengan input untuk pixel gambar, lapisan tersembunyi, dan satu neuron output sigmoid. Untuk pelatihan dilakukan dataset gambar berlabel menggunakan forward projection. Lalu loss function. Nah, ini misal binary cross, empathy, entropy, dan backpropagation untuk mengoptimalkan bobot. Lalu yang selanjutnya yang terakhir evaluasi. Nah, ini akurasi atau presisi rekal untuk memastikan model bekerja dengan baik dan tidak overfitting. Untuk kontribusi ANN ini dibagi menjadi tiga sektor. Yang pertama pengenalan citra atau visi komputer. Nah, contohnya ada pengenalan wajah di smartphone. Lalu deteksi pada mobil otonom, diagnosis medis dari XRI. Lalu yang kedua ini sektor deteksi anomali atau penipuan. Sekarang banyak penipuan. Contohnya deteksi penipuan kartu kredit, identifikasi serangan cyber atau pemeliharaan prediksi mesin. Lalu yang ketiga ini sektor prediksi atau peramalan data. Ya, contohnya seperti harga saham, ramalan cuaca, atau prediksi risiko penyakit. Nah, untuk dampak umumnya, peningkatan keamanan untuk otomatisasi, efisiensi operasional, dan pengambilan keputusan yang untuk lebih baik. Untuk kelebihan dan keterbatasan ANN ini, ada kelebihannya itu belajar otomatis dari dampak kompleks atau non-linear, lalu toleran terhadap data bising, selanjutnya kemampuan bergenerasi generalisasi kuat untuk lalu mendukung pemrosesan paralel. Ada juga keterbatasan dari ANN ini. Yang pertama sangat tergantung pada volume dan kualitas data. Lalu ada yang sering disebut kotak hitam sulit diinterpretasi, di- diinterpretasi. Lalu selanjutnya ada komputasi dan butuh waktu lama untuk pelatihan. Lalu ada keterbatasan penentuan arsitektur dan hyperparameter bisa
menantang, ini agak sulit untuk menantang ini. Lalu yang terakhir, resiko overfitting jika tidak dikelola, jika tidak. Untuk kesimpulan dari ANN ini ya, adalah terobosan fundamental dalam AI yang memungkinkan mesin belajar yang membuat keputusan keputusan cerdas. Dampak transformatif di berbagai sektor mendorong inovasi. Nah, untuk penelitian atau presentasi ini terus mengatasi keterbatasan menjadi ANN pilar utama untuk teknologi di masa depan akan mendatang. Untuk videonya saya coba. Network is a kind of black box, which takes one or multiple inputs, like the sensors of a self-driving car, processing them into one or multiple outputs, like the controls for that car. The neural network itself consists of many small units called neurons. These neurons are grouped into several layers. Neurons of one layer interact with the neurons of the next layer through weighted connections, which really are just connections with a real valued number attached to them. A neuron takes the value of a connected neuron and multiplies it with their connection's weight. The sum of all connected neurons at the neuron's bias value is then put into a so-called activation function, which simply mathematically transforms the value before it finally can be passed on to the next neuron. This way the inputs are propagated through the whole network. That's pretty much all the network does. But the real deal behind neural networks is to find the right weights in order to get the right results. This can be done through a wide range of techniques, such as machine learning. However, that's a topic for another minute. Untuk videonya secara singkat itu untuk penjelasan video untuk video singkatnya. Untuk presentasi ANN ini saya tutup. Mohon maaf jika ada kesalahan atau salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.